Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Puspita dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menghitung korelasi. Yang pertama, korelasi product moment, yang kedua, korelasi parsial, dan yang ketiga adalah korelasi ganda. Nah, di sini kita telah disediakan tabel penelitian terhadap 17 mahasiswa Prodi Perpustakaan Unisbu. Nah, di sini telah disediakan 3 variabel. Yang pertama adalah variabel I, yang kedua variabel J, dan yang ketiga adalah variabel K. Nah, variabel I di sini melambangkan motivasi berprestasi. Variabel J itu orientasi nilai hidup, dan variabel K itu perilaku prestatif dari mahasiswa. Nah, sesuai dengan instruksi, kita akan mencari yang pertama adalah product moment. Product moment dari variabel I dan K, yang kedua product moment variabel J dan K, yang ketiga produk momen variabel I dan J, dan yang keempat dan 5 itu adalah korelasi parsial, dan soal keenam itu kita akan mencari korelasi ganda. Baik, langsung saja kita akan menghitung untuk soal pertama. Kita akan mencari produk momen atau row variabel I dan K. Langkahnya yang pertama kita klik formula di sebelah kiri atas di menu lembar Excel, lalu kita klik insert function. Setelah itu muncul menu insert function. Nah, di sini di or select a category kita pilih statistical. Nah, pada pilihan select a function kita pilih Corel. Kita pilih Corel. Nah, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, nanti akan otomatis muncul kolom pengisian array. Nah, di sini muncul pengisian function arguments. Yang pertama array 1. Array 1 karena kita akan mencari row IK, berarti array 1 kita letakkan kursor ke skor I. Lalu kita drag sampai ke variabel 17. Nah, sudah, jangan lupa untuk pindahkan kursor ke array 2. Setelah itu kita letakkan lagi kursor ke skor K, karena yang ingin kita cari adalah produk momen dari IK. Kita drag. Nah, di sini akan secara otomatis lembar kerja Excel akan menghitung nilai produk momen dari row IK. Nah, di sini kita dapatkan nilainya 0,527552. Sekarang kita akan lanjut untuk perhitungan row JK dengan rumus yang sama. Insert function, statistical, lalu kita pilih Corel. Lalu klik OK, akan muncul menu array lagi. Nah, untuk array yang kedua ini kita akan memasukkan nilai J. Ingat, kita drag dari skor pertama. Lalu array 2 kita drag untuk skor K. Oke, di sini akan secara otomatis muncul hasil produk momennya. Kita akan berlanjut untuk yang row IJ atau produk momen dari variabel I dan J dengan rumus yang sama. Kita pilih Corel. Nah, di sini ada menu Corel. Kita klik, lalu klik OK, muncul array kembali. Nah, di sini karena yang ingin kita cari adalah I dan J, maka kita masukkan array 1 di I. Kita drag skor I. Lalu array 2 skor J. Kita drag kembali. Lalu kita klik OK. Nah, di sini secara otomatis kita akan mendapatkan hasil dari produk momen dari ketiga soal yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan menganalisis awal atau analisis sementara untuk hasil produk momen yang telah kita hitung. Nah, di sini saya telah menyediakan
analisis dan kita hanya tinggal memasukkan nilai akhir atau hasil dari perhitungan kita. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rho IK hitung adalah, kita masukkan di sini nilai rho IK-nya (0,527552). Nah, nilai R pada tabel dengan DB 16. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk mencari DB? Di sini saya akan sampaikan cara mencari DB sama dengan N dikurang 1. Nah, di sini N-nya berjumlah 17 dikurang 1, hasilnya adalah 16. Jadi, kita ketahui dalam soal ini kita memiliki DB 16. Nah, DB 16 dan TS 5%. Kita akan melihat ke dalam tabel R DB 16. Nah, di sini kita lihat untuk tabel nilai-nilai R product moment itu untuk DB 16 dan taraf signif 5% itu menunjukkan angka 0,497. Bisa kita lihat ya, saya perbesar. Nah, ini untuk DB 16 N16 dengan taraf signif 5%. Berarti kita dapatkan hasil 0,497. Oke, lanjut kita ke perhitungan yang awal tadi, analisis awal. Nah, jadi dari keseluruhan tadi dapat kita simpulkan bahwa nilai R pada tabel dengan DB 16 dan TS 5% adalah 0,497. Itu berarti nilai rho IK hitung lebih besar daripada nilai R pada tabel. Jadi ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan perilaku prestatif mahasiswa. Semakin meningkat motivasi untuk belajar, maka perilaku prestatif mahasiswa juga akan mengalami peningkatan. Lanjut, kita akan menganalisis untuk produk momen yang kedua. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rho JK hitung adalah, kita masukkan untuk nilai perhitungan kita yang awal, 0,696362. Nah, di sini nilai R pada tabel dengan DB 16 dan TS 5% adalah 0,497. Itu berarti nilai R JK atau rho JK hitung tetap lebih besar daripada nilai R pada tabel. Jadi, ada hubungan yang positif dan signifikan antara orientasi nilai hidup dengan perilaku prestatif mahasiswa. Semakin meningkat orientasi nilai hidup, maka perilaku prestatif mahasiswa juga akan mengalami peningkatan. Nah, lanjut kita untuk menganalisis produk momen yang ketiga. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rho IJ atau RIJ hitung adalah, kita masukkan hasil tadi 0,579621. Nah, nilai R pada tabel dengan DB 16 dan TS 5% adalah 0,497. Nah, berarti nilai rho IJ itu tetap lebih besar daripada nilai pada tabel. Nah, jadi kesimpulannya, untuk ketiga soal dari produk momen yang kita hitung ini, kesemuanya ketiga-tiganya adalah memiliki hubungan. Nah, ketika produk momen yang dihitung tersebut memiliki hubungan atau ada hubungan, maka itu bisa dihitung dan dilanjutkan dengan perhitungan korelasi parsial. Namun, ketika suatu produk momen itu tidak memiliki hubungan, itu tidak perlu dihitung dengan korelasi parsial. Nah, di sini untuk korelasi parsial kita akan berlanjut untuk pembahasan yang kedua, korelasi parsial. Ini soal nomor 4 dan juga 5. Nah, korelasi parsial di sini ketika ada variabel yang berhubungan dan ditambahkan dengan variabel pengganggu. Dalam hal ini variabel yang berhubungan adalah variabel I dan K yang ditambahkan dengan variabel pengganggu yaitu J. Nah, oleh karena itu kita akan cek hasil korelasi parsialnya. Kita masukkan rumusnya. Nah, setelah itu kita klik untuk nilai produk momen rho IK.
Nah, ketika kita klik nanti akan otomatis Excel akan memunculkan hasilnya. Nah, setelah itu kita tetap sesuaikan dengan rumus. Klik RIJ atau row IJ. Nah, tanda bintang. Lalu row JK. Dalam kurung tutup kurung 2 kali, slash. Buka kurung 3 kali, 1 dikurang dalam kurung row JK lagi, klik, satu dikurang row IJ untuk yang pertama, 1 dikurang dalam kurung row IJ. Shift 6, 2 dalam kurung 2 kali bintang, dalam kurung 1 dikurang, nah baru 1 dikurang row JK. Shift 6, 2 tutup kurung 3 kali, Shift 6, 0,5, jangan lupa diberi tanda dalam kurung atau tutup kurung. Nah, di sini dalam perhitungan Excel ketika kita salah simbol nanti akan memunculkan kotak peringatan yang memperingatkan kita apakah ada kesalahan. Setelah itu kita cek ulang apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau memang sudah benar, kita langsung klik enter dan kita akan menemukan hasil dari korelasi parsial. Nah, ini adalah hasil korelasi parsial ketika ada variabel yang berhubungan ditambahkan dengan variabel pengganggu yang dalam hal ini adalah variabel IK yang ditambahkan dengan variabel J. Langsung saja kita masukkan nilainya untuk variabel row IK. Variabel row IK yang pertama, produk momen. Kita masukkan ke sini. Nah, lalu ketika ditambahkan dengan variabel pengganggu, hasilnya berubah menjadi 0,211898. Nah, di sini saya telah menuliskan ya sedang di hasil perhitungan saya sebelumnya. Di sini kita analisis biar teman-teman juga tahu kenapa bisa dikategorikan sedang, karena kita bisa menganalisis di tabel interval koefisien. Nah, di sini adalah 0,527552. Kita lihat di interval koefisien di sini. Di sebelah kiri, logic sebelah kiri, lembar kerja saya, di sini menunjukkan 0,522 masuk ke dalam tingkat hubungan sedang. Karena tingkat hubungan sedang itu adalah 0,40 sampai 0,599. Jadi di sini adalah hubungannya sedang. Nah, lalu ketika ditambahkan dengan variabel pengganggu, hasilnya berubah menjadi 0,211. Kita lihat di sini 0,211 itu kategori tingkat hubungan yang rendah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini terdapat perubahan ketika telah ditambahkan dengan variabel pengganggu. Nah, kita akan berlanjut untuk menghitung soal yang kelima. Itu adalah row JK ditambahkan dengan variabel pengganggu I. Variabel yang berhubungan JK, variabel J dan K yang berhubungan ditambahkan dengan variabel pengganggu I. Sama rumusnya dengan parsial yang pertama. Kita masukkan. Lalu kita klik row JK, otomatis nanti lembar kerja Excel akan memunculkan. Nah, di sini lalu kita tutup kurung, dikurang, kita masukkan nilai row IJ. Nah, otomatis dia akan muncul di sini, lalu kita tutup kurung, dikurang. Lalu kita ulangi ya, sama dengan tutup kurung, buka kurungnya 2 kali, kita klik row JK.
Row JK, ingat ya, row JK kita klik di product moment, langsung ada muncul nilainya, dikurang row IJ. Oke, row IJ, bintang, row IK. Row IK, tutup kurung, slash, buka kurung 3 kali, 1 dikurang dalam kurung, row IJ, shift 6, 2 dalam kurung 2 kali, bintang dalam kurung 1 dikurang row IK, kita klik row IK, 2 dalam kurung 3 kali, kurung 3 kali, lalu shift 6, 0,5, jangan lupa kasih tutup kurung. Nah, di sini kita perhatikan lagi apakah benar untuk rumus yang kita masukkan, karena sekali lagi ketika kita terjadi kesalahan, maka Excel akan memunculkan kotak peringatan yang memperingatkan kita bahwa kita melakukan kesalahan dalam memasukkan rumus. Nah, ketika sudah pas, lalu kita enter dan kita akan mendapatkan hasil dari korelasi parsial yang kita inginkan. Nah, di sini kita dapatkan hasil 0,564209. Kita masukkan dulu korelasi untuk yang produk momen yang awal pertama. Untuk variabel J dan K yang berhubungan, nilai produk momennya adalah 0,696362. Lalu untuk row JK, ketika variabel yang berhubungan ditambahkan dengan variabel pengganggu yang dalam hal ini adalah variabel I, hasilnya menjadi 0,564209. Nah, di sini kita lihat lagi dalam tabel tingkat hubungan apakah yang hubungan yang dimiliki oleh korelasi tersebut. Yang pertama, untuk nilai hubungan dari row JK 0,696362 itu menunjukkan angka kuat. Jadi di sini kita tulis kuat. Nah, di sini ketika variabel yang berhubungan JK itu ditambahkan dengan variabel pengganggu yang dalam hal ini adalah variabel I, maka hasilnya menjadi 0,564209. Nah, kita lihat di tabel interval koefisien, 0,54 masuk ke dalam tingkat hubungan sedang. Karena itu saya tuliskan di sini sedang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk korelasi parsialnya ini terdapat perubahan. Nah, sekarang kita akan berlanjut untuk soal yang terakhir, soal yang ke-6, itu adalah korelasi ganda. Nah, untuk korelasi ganda, ini rumusnya telah saya masukkan. Kita bisa cek di rumus yang telah diberikan atau yang kita punyai masing-masing. Kita tinggal hanya menyalin dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lembar kerja. Oke, sama dengan row IK. Kita masukkan row IK. Nah, row IK, shift 6, 2 dalam kurung ditambah row JK. Kita klik row JK, shift 6, 2 tutup kurung dikurang 2 bintang row IK. Kita klik row IK, bintang row JK.
otomatis di sini akan ada. Nah, kita klik lagi bintang row IJ. Oke, row IJ. Nah, lalu kita tutup kurung 2 kali, tanda slash, dalam kurung 1 dikurang row IJ. Nah, 0,5. Nah, di sini ketika kita sudah teliti lagi, langsung kita enter, maka kita akan mendapatkan nilai dari korelasi ganda. Kita enter, nah, kita mendapatkan nilai korelasi ganda yaitu 0,27274. Nah, kita masukkan nilainya di sini. 0,7127774. Nah, di sini kenapa saya tuliskan kuat? Karena kita lihat lagi di tabel interval koefisien 0,712774 itu menunjukkan tingkat hubungan yang kuat berada antara interval 0,60 sampai 0,799. Nah, di sini kita akan mendapatkan analisis akhirnya. Saya telah menuliskan analisisnya. Tinggal saya sebutkan. Nah, di sini korelasi antara variabel I dan K tidak murni merupakan korelasi langsung antara dua variabel tersebut, sehingga variabel I dan K mempunyai hubungan yang sedang apabila dipengaruhi oleh variabel lainnya, yang dalam kasus ini adalah variabel J. Nah, untuk analisis yang kedua, korelasi antara variabel J dan K tidak murni merupakan korelasi langsung antara dua variabel tersebut, sehingga variabel J dan K mempunyai hubungan yang kuat apabila dipengaruhi oleh variabel lainnya, yang dalam kasus ini adalah variabel I. Nah, untuk yang terakhir, korelasi ganda dapat kita ambil analisis. Terdapat korelasi yang kuat antara variabel I, J dengan variabel K. Baik, kita telah mendapatkan nilainya dan kita sudah analisis, jadi kita masukkan untuk di tabel instruksi, kita masukkan nilai yang sudah kita peroleh. Untuk produk momen variabel IK 0,527552. Untuk variabel rho JK 0,696362. Lalu variabel rho IJ 0,579621. Lalu untuk nilai parsialnya 0,211898. Lalu 0,564209. Nah, untuk yang terakhir korelasi ganda kita dapatkan nilai 0,712774. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari korelasi ganda, korelasi parsial, dan juga produk momen. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita untuk membedakan apakah kita menghitung atau hasil perhitungan kita itu kita ketik secara manual atau menggunakan rumus. Bisa kita cek dalam hasil lembar kerja kita. Yang pertama, kita klik pada nilai atau hasil yang sudah kita hitung, kita klik. Nah, maka secara otomatis di menu formula bar yang di atas ini, menu formula bar akan memunculkan rumus sebenarnya bagaimana cara Excel menghitung kasus yang kita punya. Nah, kita contohkan lagi yang kedua. Di sini formula bar memunculkan rumusnya. Nah, memunculkan juga, kita coba cek untuk yang korelasi parsial, apakah kita menggunakan rumus. Ternyata benar, kita menggunakan rumus yang ada di formula bar pada lembar kerja Excel. Yang korelasi ganda juga seperti itu. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kita telah melakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang ada di formula Excel. Oke, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan tutorial ini dapat membantu kalian semua. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.